datang ke sini tujuannya hanya seperti itu. Tapi yang betul-betul peziarah itu datang ke sini hanya ziarah, berdoa, mendoakan Pangeran Samudro supaya dapat barokahnya dan apa yang diinginkan cepat tercapai, gitu aja. Oh tidak, nanti salah gunakan mumpung kesempatan pada datang ke sini berbuat seperti itu hanya salah kaprah aja. Oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di JKC, Jelajah Kisah Channel. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga selalu diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Saatnya kembali dalam Miss Jackie, Misteri Jelajah Kisah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Kali ini kita jelajah ke Gunung Kemukus yang berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dikenal sebagai kawasan menjanjikan bagi mereka yang mencari pesugihan. Gunung Kemukus memiliki julukan pesugihan tanpa tumbal. Kenapa disebut demikian? Tidak lain karena di kawasan ini sering dilakukan ritual esek-esek selama 7 malam dengan yang bukan pasangannya dan tidak saling kenal. Tujuan utama dilakukannya ritual nyeleneh tersebut untuk memperoleh kekayaan secara cepat dengan mengharap keajaiban dari makam Pangeran Samudro yang ada di kawasan Gunung Kemukus. Seperti yang diketahui, Pangeran Samudro merupakan sosok keturunan dari Kerajaan Majapahit yang dimakamkan di puncak Gunung Kemukus ini. Mereka mempercayai bahwa dengan melakukan ritual esek-esek di sekitar makam Pangeran Samudro akan dibantu untuk memperoleh semua keinginan yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Padahal, tidak pernah ada sejarahnya yang menyebutkan bahwa Pangeran Samudro mengajarkan hal demikian. Ritual menyimpang tersebut disalahgunakan demi keuntungan oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, juru kunci mengecam aksi nekat dan aneh tersebut lantaran sudah jauh menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Permisi Pak, izin ingin bertanya sedikit tentang kawasan Kemukus ini dan makam Pangeran Samudro. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Hasto, saya sebagai juru kunci makam Pangeran Samudro di sini. Jadi saya di sini ingin bertanya sedikit, sekaligus meluruskan berita di luar sana kan banyak yang menganggap Gunung Kemukus ini ada ritual yaitu dengan berhubungan badan dengan yang bukan pasangannya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Oh iya, saya akan menjelaskan masalah itu ya. Masalah ritual seperti itu aslinya nggak ada itu. Itu hanya direkayasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Datang ke sini tujuannya hanya seperti itu. Tapi yang betul-betul peziarah itu datang ke sini hanya ziarah, berdoa, mendoakan Pangeran Samudro supaya dapat barokahnya dan apa yang diinginkan cepat tercapai, gitu aja. Jadi bisa dipastikan yang melakukan ritual seperti itu oknum yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya? Betul. Nah, berarti untuk saat ini ritual yang seperti itu sudah tidak ada lagi apa masih ini Pak? Ya kalau dibilang sudah hilang sama sekali nggak bisa lah. Ya 1-2 orang pasti masih ada oknum ya, gitu Pak ya? Ya oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan itu. Ya. Berarti yang sebenarnya kan Pangeran Samudro itu dulu tidak mengajarkan ritual seperti itu Pak ya? Oh tidak. Ya, jadi itu disalahartikan dengan oleh oknum Pak ya? Disalahartikan aja, disalahgunakan mumpung kesempatan pada datang ke sini berbuat seperti itu hanya salah kaprah aja. Oh jadi bisa dipastikan itu salah kaprah Pak ya? Iya, betul. Alias informasi yang salah dan
dilakukan berulang-ulang sampai mungkin sampai saat ini ada sebagian Pak ya. Untuk makam Pangeran Samudro ini ramainya hari apa aja Pak biasanya Pak? Makam Pangeran Samudro itu ramainya pas Kemis Pahing malam Jumat Pon. Ya, kenapa kok ramainya itu malam Jumat Pon? Karena malam Jumat Pon adalah meninggalnya Pangeran Samudro. Itu orang banyak berduyun-duyun datang ke sini untuk mendoakannya gitu. Jadi para peziarah itu datangnya dari luar kota juga banyak Pak? Ya banyak sekali, terutama dari Sumatera, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Riau gitu, banyak sekali. Ya dulunya mayoritas pendatang di sini itu dari Jawa Barat. Sekarang agak berkurang. Kalau boleh tahu berkurangnya karena apa itu Pak? Ya mungkin aja karena dulunya ada corona. Gitu. Nah itu kan nggak boleh, ada dari luar Jawa Tengah kan nggak boleh masuk ke sini. Itu kendalanya memang. Pertamanya seperti itu. Bisa tolong jelaskan sedikit Pak tentang Pangeran Samudro, perjalanan hidupnya? Ya, saya akan menjelaskan. Pangeran Samudro adalah putra dari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudro masih kecil diboyong oleh Raden Patah di Demak Bintoro. Terus dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijogo. Setelah Pangeran Samudro dewasa, udah menguasai masalah agama Islam, terus diutus untuk menyiarkan agama Islam di daerah sini, di pesisir samudra, pesisir laut selatan, laut utara, dan untuk mencari saudaranya yang ada di Gunung Lawu, yaitu Ki Ageng Gugur. Nah, untuk diajak pulangkan Demak untuk menyatu dengan Raden Patah untuk mendirikan kerajaan di Demak Bintoro. Tapi di tengah setelah semua ketemu, Pangeran Samudro mau pulang, mau sowan lagi, mau matur sama Raden Patah. Di perjalanan di desa sampai desa Ndoyong ini dia santoyongan karena lelah atau gimana, terus langsung berjalan ke utara terus sampai ke Dusun Bareng. Dia sakit, nggak bisa berjalan lagi, terus belok ke sini sampai ke Dusun Kedung Uter. Dia muter-muter sudah nggak kuat berjalan lagi, terus dia sakit sampai beberapa hari dirawat orang sini, terus meninggal dunia. Karena Pangeran Samudro itu keturunan raja, ya harus dimakamkan di lebih atas dari masyarakat biasa. Satu-satunya tempat yang paling tinggi ya ini, ya di bukit ini. Di bukit namanya, belum ada namanya dulunya, hanya bukit aja, ala hutan, terus dimakamkan di atas ini. Setelah Pangeran Samudro dimakamkan di sini tuh ada keajaiban yang luar biasa. Setiap pagi di musim kemarau, Pangeran Samudro di atas makam Pangeran Samudro itu mengeluarkan asap atau ambun berbentuk kerucut atau berbentuk ukus itu. Terus dinamakan Gunung Kemukus ini. Gitu Pak ya. Akibat menjamurnya ritual nyeleneh di kawasan Gunung Kemukus ini, bahkan sampai diliput oleh media internasional asal Australia. Semenjak semakin tercemarnya nama kawasan ini, Pemkot pun tidak tinggal diam. Pemkot bersama warga masyarakat saling bahu-membahu untuk mewujudkan kawasan Gunung Kemukus menjadi kawasan yang jauh lebih baik. Meskipun aktivitas ritual terlarang tersebut kemungkinan belum 100% punah, namun kawasan ini sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Sebuah usaha untuk mengangkat kembali nama baik Gunung Kemukus perlahan mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Gotong royong menciptakan suasana aman, nyaman dan damai, serta dijauhkan dari pandangan negatif. Karena bagaimanapun juga, melihat dari riwayat Pangeran Samudro yang dahulu berjuang mati-matian untuk menyebarluaskan agama Islam hingga meninggal dunia akibat kelelahan di kawasan ini, maka Gunung Kemukus merupakan area sakral yang harus dijaga bersama kesuciannya.
Sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JKC, Jelajah Kisah Channel.